Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sepia Nur Indawati, mahasiswa Akademi Farmasi Surabaya semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai rancangan penelitian saya dengan judul Simplicia dari biji mangga. Mengapa saya mengambil judul tersebut? Karena pada musim ini banyak sekali buah mangga yang diperjualbelikan, tetapi orang-orang hanya mengambil dagingnya saja. Dan saya berpikir mungkin bisa saja biji dari buah mangga tersebut terdapat kandungan lain yang baik bagi kesehatan manusia. Langsung saja masuk ke materi saya. Latar belakang penelitian ini yaitu masyarakat Indonesia sudah sejak zaman dahulu menggunakan ramuan obat tradisional Indonesia sebagai upaya pemeliharaan kesehatan, pencegahan penyakit, dan perawatan kesehatan. Ramuan obat tradisional Indonesia berasal dari tumbuhan hewan dan mineral, namun umumnya berasal dari tumbuhan. Simplicia dari bahan alamiah yang dipergunakan sebagai obat yang belum mengalami perubahan apapun juga dan kecuali dinyatakan lain berupa bahan yang telah dikeringkan. Pada umumnya, Simplicia dibuat melalui tahapan yaitu pengumpulan Simplicia, sertasi basah, pencucian, perajangan, pengeringan, sertasi kering, pengemasan, dan penyimpanan. Salah satu contoh Simplicia adalah biji mangga. Karena memiliki kandungan fitokimia yang cukup tinggi, diantaranya mempunyai kandungan alkaloid, tanin, flavonoid, dan saponin, menunjukkan adanya efektivitas biji mangga sebagai bakterisida. Senyawa alkaloid dilaporkan mempunyai aktivitas sebagai antibakteri, sedangkan senyawa tanin berfungsi untuk melapisi lapisan mukosa pada organ supaya terlindungi dari infeksi bakteri. Senyawa saponin dilaporkan dapat meningkatkan permeabilitas dinding usus, memperbaiki penyerapan nutrisi, dan juga menghambat aktivitas enzim urease. Biji mangga yang juga memiliki aktivitas antioksidan yang kuat karena mengandung senyawa fenolik yang tinggi. Penelitian terkait pembuatan dan identifikasi senyawa dari Simplicia biji mangga ini sudah pernah dilakukan sebelumnya. Untuk itu, penelitian ini diharapkan dapat mengeksplor lebih dalam terkait pembuatan serta identifikasi senyawa yang terdapat pada Simplicia biji mangga. Langsung saja masuk ke rumusan masalah. Di sini ada dua rumusan masalah, yaitu yang pertama bagaimana cara yang efektif untuk pembuatan Simplicia biji mangga arum manis. Kemudian yang kedua, bagaimana metode ekstraksi yang tepat untuk Simplicia mangifera indica L. Kemudian tujuan penelitian ini yaitu yang pertama mengetahui cara yang efektif untuk pembuatan Simplicia biji mangga arum manis mangifera indica L. Yang kedua yaitu mengetahui ekstrak yang terdapat pada Simplicia mangifera indica L. Untuk manfaat penelitian sendiri ada dua, yaitu manfaat teoritis dan juga manfaat praktis. Untuk manfaat teoritisnya sendiri, yaitu hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan alam untuk penelitian selanjutnya. Untuk manfaat praktisnya sendiri, yaitu hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi pembaca, khususnya para pemakai ekstrak biji mangga, Mangifera indica L. Pada metode penelitian, lokasi dan waktu penelitian, saya mempunyai rancangan yaitu pembuatan hingga pengamatan kuantitas dan kualitas Simplicia dilakukan di Laboratorium Farmakognosi Akademi Farmasi Surabaya. Penelitian ini dilakukan kurang lebih rancangannya 7 bulan, mulai dari bulan Januari 2022 sampai Agustus 2022. Untuk alat dan bahan penelitiannya sendiri cukup mudah dan didapatkan. Yang pertama ada pisau, timbangan digital, baskom, tisu, kemudian toples untuk tempat penyimpanannya. Kemudian bahannya sendiri ada biji mangga sekitar 2 kiloan dan aquades secukupnya. Untuk rancangan penelitiannya sendiri, metode yang akan saya gunakan dalam penelitian ini adalah proses ekstraksi dengan pengeringan menggunakan sinar matahari.
Variabel bebas dalam penelitian ini adalah biji mangga, dan variabel terikat pada penelitian ini adalah simplisianya. Pembuatan simplisia dengan proses pengeringan menggunakan sinar matahari. Untuk tabel perbandingan antar perlakuan, di sini dilakukan menggunakan 3 sampel simplisia dengan metode di oven pada suhu yang berbeda, yaitu 30 derajat Celcius untuk simplisia yang pertama, kemudian 45 derajat untuk simplisia kedua, dan 60 derajat untuk simplisia ketiga. Di mana dengan lama pengeringannya yaitu 3 kali 24 jam, dan di setiap 1 kali 24 jamnya akan ditimbang dan dilakukan pencatatan bobot simplisia. Untuk prosedur penelitiannya, yaitu yang pertama pengumpulan bahan, di mana biji dan buahnya dipisahkan. Untuk sertasi basahnya, yaitu bahan yang diinginkan dan tidak diinginkan dipisahkan. Kemudian untuk pencuciannya dilakukan dengan air bersih yang mengalir. Untuk perajangan sendiri dilakukannya untuk menguapkan kandungan air yang tidak diinginkan pada simplisia. Dan pengeringannya sendiri dilakukan pada di bawah sinar matahari. Untuk sortasi keringnya sendiri, pengemasan, penyimpanan, dan kemudian akan saya lanjutkan pada bagan alir. Pengumpulan bahan biji simplisia yaitu didapatkan dari Pasar Kapas Kerampung Surabaya. Yang kedua yaitu pisahkan biji mangga dari pengotor lain. Ini termasuk sortasi basah. Kemudian mencuci biji mangga dengan air bersih mengalir. Ini proses pencucian. Untuk selanjutnya yaitu memotong biji mangga dengan ketebalan yaitu kurang lebih 3 mm. Ini memudahkan menguapkan airnya. Ini termasuk dalam peracangan ya. Kemudian keringkan di bawah sinar matahari secara langsung hingga kering. Ini termasuk proses pengeringan. Untuk sortasi keringnya, pisahkan simplisia yang sudah kering dari bahan yang tidak diinginkan. Kemudian dilakukan pemisahan menurut ukuran yang seragam. Jadi, penyimpanan ini memudahkan ukuran simplisianya agar seragam ya. Untuk pengemasannya sendiri, simplisianya harus dikemas dengan bahan kedap air dan udara. Kemudian disimpan pada suhu kamar. Lanjut untuk uji evaluasinya yaitu menggunakan 2 uji. Yang pertama uji evaluasi fisik, sediaan pengamatan perubahan bentuk, warna, dan bau atau organoleptik. Uji ini dilakukan dengan mendeskripsikan warna, bau, dan bentuk dari simplisia yang dihasilkan, di mana uji tersebut harus memiliki hasil sesuai dengan persyaratan uji yaitu bau, rasa, dan warna. Kemudian uji pertumbuhan jamur. Uji pertumbuhan jamur ini dilakukan untuk mengetahui tumbuh tidaknya jamur pada simplisia. Uji tersebut saya rancang dilakukan selama 10 hari. Jika setelah 10 hari ditemukan tumbuhnya jamur pada simplisia, maka simplisia tersebut dinyatakan tidak layak digunakan. Yang terakhir yaitu analisis data. Saya merancang analisis data ini, yaitu penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Karena penelitian ini saya gambarkan mengenai fakta yang akan saya peroleh pada penelitiannya. Fakta mengenai keadaan maupun gejala yang tampak dalam penelitian nanti. Itu saja rancangan penelitian yang bisa saya tampilkan di sini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.